warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Faradiba. Saya dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Angkatan Landas 25, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan. Dan kali ini saya akan bermonolog terkait pembelajaran di hari pertama agenda ketiga. Hari ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman yang sangat berharga dan membuka mata saya, yaitu terkait pembelajaran di hari pertama agenda 3 Latsar CPNS yang membahas dua pilar penting, yakni pertama manajemen ASN dan Smart ASN. Saat pertama kali mempelajari materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN, saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan sekedar memiliki status sebagai pegawai negeri. Lebih dari itu, ASN adalah bagian dari sistem besar yang memiliki tanggung jawab, arah, dan tujuan yang jelas, yaitu melayani masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui materi manajemen ASN, saya mulai memahami bagaimana sebuah organisasi pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik. ASN bukan sekedar angka dalam daftar kepegawaian, melainkan manusia yang memiliki potensi, kompetensi, dan dedikasi yang harus dikelola secara profesional. Dalam manajemen ASN, saya belajar bahwa ada tahapan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen yang transparan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan pendidikan. Penilaian kinerja yang objektif hingga pola karir yang adil. Semua proses itu bertujuan agar setiap ASN mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, di balik teori-teori tersebut, saya menemukan makna yang lebih dalam, bahwa manajemen ASN bukan hanya tentang administrasi atau sistem, melainkan tentang pemberdayaan manusia. ASN harus dikelola bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aset penting bangsa, agen perubahan yang membawa semangat pelayanan publik yang bersih, responsif, dan juga inovatif. Saya mulai melihat bagaimana pentingnya seorang ASN memiliki kinerja yang terukur, kompetensi yang terus berkembang, dan integritas yang kokoh. Sebab manajemen ASN yang baik tidak hanya akan berarti apa-apa jika individu di dalamnya tidak memiliki kesadaran untuk berkembang dan berkontribusi. Kemudian, ketika mempelajari materi Smart ASN, saya semakin tersadar bahwa tuntutan zaman telah berubah. Dunia bergerak cepat, teknologi berkembang pesat, masyarakat kini menginginkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Dalam konteks itu, ASN dituntut untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Konsep Smart ASN mengajarkan saya bahwa ASN masa kini harus memiliki kompetensi digital, kemudian berpikir kritis, mampu berkolaborasi, dan terus berinovasi. Smart ASN adalah ASN yang adaptif terhadap perubahan, mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan tidak berhenti belajar meskipun sudah berada di zona nyaman. Saya belajar bahwa menjadi Smart ASN berarti siap untuk berubah, meninggalkan cara yang lama atau tidak efektif, dan berani mencoba pendekatan baru yang lebih efisien. Misalnya, memanfaatkan sistem digital untuk pelayanan publik, kemudian menggunakan media sosial secara positif untuk menyebarkan informasi, atau menerapkan inovasi kecil di lingkungan kerja agar masyarakat merasa lebih terlayani. Lebih dari itu, Smart ASN juga harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, karena kecerdasan tanpa nilai hanya akan menghasilkan kekacauan. Oleh karena itu, nilai-nilai berakhlak menjadi fondasi yang sangat penting bagi Smart ASN. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi kompas moral dan etika dalam setiap tindakan ASN agar inovasi yang kita lakukan tetap berada di jalur yang benar. Melalui pembelajaran ini, saya juga semakin memahami bahwa ASN bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri atau instansinya, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. ASN adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Cara kita melayani, cara kita bekerja, bahkan cara kita bersikap, semuanya tercerminkan atau mencerminkan citra negara.
Itulah mengapa pengelolaan ASN yang profesional dan pembentukan karakter smart ASN menjadi hal yang sangat penting. Sebab pelayanan publik yang berkualitas berawal dari aparatur yang berkualitas. Saya memaknai bahwa manajemen ASN mengajarkan saya tentang sistem dan arah. Sementara Smart ASN mengajarkan saya tentang semangat dan cara. Ketika keduanya digabungkan, lahirnya ASN yang tidak hanya profesional tetapi juga relevan dengan tuntutan zaman. ASN yang mampu bekerja dengan hati, berpikir dengan akal, dan beradaptasi dengan teknologi. Ke depan, saya ingin menerapkan nilai-nilai yang saya pelajari ini di lingkungan kerja saya nanti. Saya ingin menjadi ASN yang tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga menghadirkan makna. ASN yang selalu belajar, berinovasi, dan menebarkan semangat positif kepada rekan kerja maupun masyarakat. Karena saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan langkah kecil saya hari ini dengan memahami dan memaknai materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN adalah awal dari perjalanan menuju ASN yang profesional, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan birokrasi yang semakin dinamis. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam Jagat Samagram.